Halo, ketemu lagi sama Mas Bojalan lagi. Kita jalan-jalan dan cerita-cerita lagi yuk. Di video ini aku bakal ajak kalian untuk melakukan perjalanan dari Jogja menuju Denpasar, Pulau Bali. Kita bakal naik salah satu bis yang menghubungkan dua destinasi wisata ini, yaitu Damri Royal Class yang belum genap 2 tahun ini membuka rute Jogja Denpasar pergi pulang. Rute Jogja Denpasar ini menarik ya, nggak terlalu banyak perusahaan otobus yang melayani rute ini. Tapi bisa dibilang disitulah persaingan sengitnya. Masing-masing punya standar pelayanan dan fasilitasnya sendiri-sendiri. Dari yang mungkin biasa-biasa aja, sampai yang istimewa, sampai berlimpah ruah. Nah, untuk Damri gimana nih? Dari awal perjalanan dulu aku belum pernah naik, dan kali ini aku baru berkesempatan buat naik Damri Jogja Denpasar. Penasaran juga sih gimana pelayanan yang diberikan oleh BUMN yang satu ini. Apakah biasa aja atau istimewa? Selamat siang, ketemu lagi sama Mas Bojalan lagi. Kemarin belum lama ini ngetrip kita ke Jakarta ya, Bekasi sih lebih tepatnya. Kalau baru beberapa waktu yang lalu aku ke Denpasar, kali ini aku mau ke Denpasar lagi. Ini naik bis yang aku belum pernah naik sebelumnya untuk rute Denpasar. Hari ini aku mau naik Damri. Ini hari Minggu, tanggal 10 Mei. Nanti bisnya berangkat sekitar jam 1 dari sini, dari atau stasiun Damri Jogja. Jadi kalau Damri Jogja ini letaknya ada di Jalan Ring Road Timur. Jadi di antara perempatan Jalan Wonosari sampai Janti ada di situ. Jadi di sebelah timur kota Jogja. Nah, ini untuk pertama kalinya nih sejak beberapa waktu ya. Mungkin udah setahunan lebih Damri buka rute akap Jogja Denpasar. Ini baru pertama kali aku naik Damri di rute ini. Nah, jadi ini adalah jalan lingkar timur kota Jogja, Ring Road Timur kota Jogja. Dari sana itu dari arah Giwangan ke Tandan Kota Gede, terus ke sana mengarah ke Blok O dan Janti sampai ke arah Solo. Nah, ini lokasinya ada di Ring Road Timur. Ini poolnya Damri. Ini ada HIS yang ke Ponorogo. Wah, ini asik nih. Belum sempat cobain HIS yang Jogja Ponorogo lewat Wonogiri. Itu ada banyak tuh unit-unitnya Damri di sana. Nah, ini loket atau kantor penjualan tiketnya. Ini loket kantor penjualan tiket. Untuk loket tiketnya ada di sini. Ruangannya indoor ber-AC, ada ruang tunggunya juga di dalam. Terus ini untuk ruangan tunggu yang outdoor. Terus di sana itu ada beberapa deretan warung-warung makan sama warung-warung cemilan lah. Cuma ini hari ini cuaca Jogja lagi panas-panasnya tuh, lihat tuh. Langitnya biru. Kayaknya enak nunggu di dalam aja ya nanti kita. Sambil tengok-tengok bis Damri yang ada di sini. Nah, nanti nggak tahu nih kita bakal dapat armada yang berbodi apa nih ya, yang bodi Zeppelin yang bentuknya unik itu, atau yang bodi Morodadi. Nggak tahu lah, lihat nanti. Ini ruang tunggu indoor. Ini loket penjualannya. Nah, ini ada Coca-Cola. Kulkasnya Coca-Cola dijual di sini juga, minuman. Ini ruang tunggu indoor, walaupun kursinya terbatas tapi cukup nyaman sih ya. Ini di sini ada colokan listrik untuk ngecharge. Jadi ada di sini nih banyak tuh, ada 9 port. Di sini ada sejenis mini pantry. Ada air panas, terus pilihan minuman yang macam-macam nih.
Ada teh, ada kopi, cemilan, kletik-kletik juga ada. Tempat sampahnya ada di sini. Asik nih. Ini di ruang tunggunya aja udah ada kayak gini nih. Untuk tiketnya kemarin aku pesen online ya. Jadi tiket tuh bisa dibeli di official aplikasinya Damri Apps, terus di beberapa online travel agent juga bisa, macam Traveloka, Redbus tuh bisa nggak ya? Kayaknya bisa deh. Terus tiket.com kayak gitu juga bisa. Nanti di sini kita tinggal check-in, laporan, nggak dikasih tiket lagi, jadi nggak perlu cetak tiket. Udah simple ya sekarang ya, paperless. Kalau haus mau minum panas tinggal ngambil di sini, enak kan. Nanti di bis kayaknya ada juga deh. Belum pernah aku naik Damri yang Royal dari Jogja yang jarak jauh ya. Nanti kita coba. Dan hari ini infonya kalau nggak ada penambahan lagi itu cuma 2 penumpang. Satu aku naik dari Jogja sama satu lagi dari Solo. Sepi tenan. Ya wis, kita tunggu dulu bisnya. Nanti kalau nggak salah dapatnya BIH 039 itu yang berbodi Morodadi Prima. Jam 12.40 persiapan masuk bis. Penumpangnya aku tok bolo. Ini dia bisnya Damri BIH 039 Mercy 1626 bodi Morodadi Prima. Waduh, viewku ketutupan. Tapi rawa penumpang cuma isi loro. Monggo, Pak. Dere, Pak. Monggo. Sesuai jadwal jam 12:40 ini kita berangkat meninggalkan stasiun Damri Jogja di Jalan Ring Road Timur. Sekarang coba lihat nih, sepi banget. Ini penumpang cuma aku sendiri yang naik dari Jogja, terus nanti ada satu penumpang lagi yang naik dari Solo Terminal Tirtonadi. Jadi sementara ini jumlah penumpang menuju Denpasar 2 orang. Slow tenan, anggap saja bis charter sendiri. Ini kursinya ya, ini sekilas kita lihat. Jadi Damri untuk rute Jogja Denpasar ini kelasnya Royal Class, yang artinya bangkunya 1-2, satu di kiri 2 di kanan. Terus ini bangkunya kalau nggak salah buatan Aldila nih, kalau nggak salah bangkunya. Jadi aku nggak tahu nih armada dulu sebelum jalan Jogja Denpasar dia jalan kemana. Yang pasti sekarang melayani Jogja Denpasar, dan kalau nggak salah kadang-kadang rolling juga untuk Jogja Bandung sepertinya ya, kalau aku nggak salah. Sepi banget nih. Nah ini interiornya sekilas nih, kursinya 1-2, yang satu di sebelah kiri, yang 2 di sebelah kanan. Ini semua udah ready, dikasih selimut dan bantal leher, dan ini semuanya dalam kondisi plastikan bersih. Keren Damri. Ini salah satu rekomendasi juga sih untuk Jogja Denpasar dan sebaliknya. Kita sedikit ke belakang ya. Ini ada toiletnya ada di sebelah kiri bis berarti ya, yang khusus untuk buang air kecil, nggak boleh untuk buang air besar. Dan di sini ini ada mini pantry-nya. Ini ada pilihan minuman, kopi, teh, kayak gitu. Terus ada air panasnya nanti harusnya.
kursinya ini jumbo ya, karena kan konfigurasinya 1-2, jadi kursinya udah pasti besar, jumbo. Ada logo Damri di sini. Ini warnanya biru tua, bernuansa Damri banget lah. Ada bantal leher, selimut, leg rest. Gak cuma leg rest, tapi ada footrest juga di depan. Dan ada port untuk charge handphone. Jadi hanya bisa digunakan untuk charge handphone. Tuh, ada portnya. Nah, ini tadi begitu masuk ke dalam bis, langsung ada snack yang udah disiapin di kursi masing-masing ya, yang ada penumpangnya nanti. Ini snacknya sederhana, tapi ada lumayan nih buat cemil-cemil, ganjel perut sambil nunggu nanti waktu servis makan, atau untuk ganjel perut nanti kalau tengah malam di jalan lapar. Kita lihat ya isinya apa ya. Yang pertama ada air mineral 600 ml, dia pakai lem mineral. Asik nih, ngasihnya 600 ml, bukan yang kecil ya, ini yang botol tanggung. Terus di sini ini ada permen Hexos sama roti, satu roti. Keren coy, U-Trans Volvo. Ini di setiap kursi ini udah disiapin bantal leher, dan ini dalam kondisi plastikan ya semuanya. Dan ini warnanya double nih, warnanya biru tua dan abu-abu. Terus ada juga selimut, ini selimutnya juga plastikan. Ini sekilas tadi tak cium baunya wangi. Wanginya kayak wangi-wangi habis dari laundry itu loh. Untuk tiket Damri yang Royal Class ini dari Jogja ke Denpasar itu harganya 435.000 rupiah, itu untuk Royal Class seperti ini. Fasilitasnya tadi itu ada yang, kalau yang udah tak sebutin tadi, ada snack, air mineral, selimut, bantal, kursinya besar dan nyaman. Terus nanti ada servis makan 2 kali sih infonya, kalau nggak salah. Ada sekali di rest area, sama 1 kali lagi nanti pakai nasi box di pelabuhan Ketapang. Entah Ketapang atau Gilimanuk, pokoknya nanti dikasih nasi box. Melewati bakal calon akses tol gerbang tol Purwomartani di Kecamatan Kalasan. Wah, ini nanti jadi semakin dekat ke kota ya jalan tolnya kalau gerbang tol yang ini sudah dibuka. Dan gak lama kemudian kita melewati daerah Prambanan. Kita melintas di depan kawasan wisata Candi Prambanan. Dan artinya sebentar lagi kita bakal masuk Provinsi Jawa Tengah.
sepi itu, saya ini cuma kelihatan sekilas kaki gunungnya aja, tapi puncaknya nggak kelihatan. Kalau di kamera mungkin nggak kelihatan juga sih kaki gunungnya, soalnya samar-samar banget itu, ketutupan awan dan uap air. Dari Jogja jumlah penumpang cuma 1 orang, yaitu aku sendiri. Kabarnya nanti ada 1 orang penumpang lagi yang naik dari Terminal Tirtonadi, Kota Solo. Penumpangnya cuma 2 ini. Dan begitu masuk gerbang tol Prambanan, ini bis jalannya santai banget. Aku sendiri penasaran, kenapa kok dia sepelan ini? Aku sempat cek speedometer GPS di HP yang semoga presisi ya. Itu kecepatannya di bawah 70 km per jam. Ya, tapi nggak apa-apa. Nanti juga bakal ketemu alasannya kenapa. Sembari menikmati jalan tol pelan-pelan, kita sambil ngelihat bis-bis pariwisata yang berlalu lalang ke arah Jogja terutama ya. Mengingat ini kan weekend. Bis-bis pariwisata banyak mengarah ke Jogja. Ini hari Minggu ya, ada masih ramai bukan? Susun Colomadu, ini sudah dekat kota Solo. di gerbang tol Ngemplak. Ini kita menuju ke Terminal Tirtonadi untuk penjemputan penumpang. Ini nih nggak jauh dari rumahnya Mas Jody nih, Jody Way. Nggak jauh dari sini. Memasuki kota Solo atau Surakarta, di sini feelingku sih enak banget ya. Soalnya cuacanya cerah. Aku yakin di perjalanan juga bakal asik sih. Ya seasik-asiknya perjalanan kalau Mas Bo yang naik bis ya paling juga ujung-ujungnya tidur. Tapi nggak apa-apa, setidaknya cuaca cerah.
sedikit lebih lega daripada sebelah kiri. Dan kebetulan bisnya kosong, cuma ada 2 penumpang aja nih. Saya sama bapak di sini. Ini jembatannya megah sekali. Simpang Joglo, Kota Solo. Ini dulu persimpangan dari segala arah dan ruwetnya bukan main. Terutama karena ada perlintasan sebidang dengan jalur kereta api di sini. Tapi semuanya berubah sejak dibangun underpass dan jalur keretanya dibuatin jembatan di atas. Jembatan berwarna merah, megah, magrong-magrong, dan sangar lah kalau dilihat. Apalagi kalau kita lihat dari ketinggian, dari jarak jauh. Jam 3 kurang 20 masuk rest area kilometer 519. Ini kita masuk di singgah istirahat di rumah makan Sekulan RBT. Oh, ini salah satu idolane konco-konco iki RBT. Ini bareng sama TVD. Surya Balinya udah 12 mungkin. Rumah makan RBT. Jam 3 kurang 20 menit masuk rumah makan RBT. Tadi bareng TVD. Surya Bali juga di sini, tapi mungkin udah bablas ya. Soalnya tadi waktu di Jogja sebelum berangkat aku udah sempat ketemu Surya Bali udah dulu. Nah, ini di sini aku ngambil nasi, ada oseng tempe, oseng kacang panjang, tapi goreng pakai sambal kecap sama telur dipedesi. Seperti biasa nih aku minumnya es teh tawar. Makan dulu. Tak kira udah duluan, ternyata malah baru masuk. SB12A. Sore hari yang cerah di kilometer 519. Masih kita bareng Damri Royal Class BIH 039. Bodinya Morodadi Prima Grand Turismo ya, kalau nggak salah namanya. Mercy 1626. Aku nggak tahu ini dulu lungsuran dari jalur mana ya.
sekarang jadi Jalan Jogja Denpasar. Barengan Surya Bali SB12A. Tadi ketemu Mbah Wanto, Pak Dewanto, drivernya. Lama tidak berjumpa ini Pandawa Mercy 2542. Jam 3:10. Ini kita mulai meluncur lagi dari rest area 519. Dan tuh cakep, kita barengan sama beberapa Pandawa Mercy 2542 SHD. Keren-keren, lama gak ketemu. Selepas dari rest area kilometer 519A tadi, tak pikir yo langsung gas dong, karena penumpang sudah lengkap walaupun hanya 2 orang. Tapi ternyata enggak, masih jalan geremet pelan-pelan. Ngantuk pun tak tertahan kan, jadi aku sempat ketiduran deh. Tapi nggak apa-apa, tidur bangun, tahu-tahu ketemu bis-bis premium yang menuju ke arah Jabodetabek juga. Tiba di gerbang tol Warugunung, salah satu gerbang tol yang sangat sibuk ya di Jawa Timur, karena ini sebagai salah satu gerbang masuk ke kota Surabaya dan sekitarnya dari tol Trans Jawa. Sejak pindah ke kursi depan tadi, aku sempat sedikit ngobrol-ngobrol dengan kru yang bertugas. Ada 2 orang driver di sini. Dan sekarang aku tahu alasannya kenapa kok dia tadi jalan santai. Santai banget malah. Jadi karena penumpang bis ini hanya 2 orang ya, aku dan 1 penumpang lagi dari Solo. Jadi kantor Damri mencoba membuka penjualan tiket online secara semi-semi dadaan lah ya bisa dibilang, untuk rute Surabaya Denpasar dengan bis ini. Jadi ini tadi jalan santai untuk ngepasin jam keberangkatannya Surabaya nih, yaitu jam setengah 7 atau jam 7 gitu, aku lupa. Tapi ternyata ya nggak ada juga penumpang tambahan dari Surabaya. Akhirnya langsung bablas, kita menuju Denpasar tanpa mampir kantor Surabaya. Aku yang memang sengaja nggak pilih kursi depan, soalnya aku pengen bikin konten iya, tapi istirahat juga iya, biar seimbang.
Tapi karena bis ini suasananya sepi banget, karena penumpang cuma 2 dan tadi juga sempat jalan santai, bosen juga, ada bosen-bosennya juga akhirnya. Tadi sebelum Surabaya aku sempat pindah di kursi depan sebentar untuk lihat jalan, pindah ke belakang lagi untuk tidur, dan sekarang keluar tol di gerbang tol Gending, Kabupaten Probolinggo, aku berniat buat pindah lagi lah ke depan, walaupun nggak full trip juga. Sekalian kita tipis-tipis ya menikmati jalur Pantura di daerah sini, jalur dari Probolinggo sampai Situbondo dan Banyuwangi, sebelum nanti jalan tolnya nyambung semua. Wah, kita ketemu Debas. Ini salah satu pendatang baru di rute Surabaya Denpasar tuh. Kayaknya kapan-kapan boleh juga dicobain. Malam ini jalur menuju Pulau Bali bisa dibilang lumayan padat ya, karena beberapa hal, truk-truk tebu mulai beroperasi, terus rombongan bis pariwisata juga banyak banget, walaupun nggak banyak yang ke syuting di video ini. Dan ada beberapa titik perbaikan jalan seperti ini, jadi lumayan menimbulkan antrian, walaupun kita nggak sempat
kejebak antrian yang lama dan panjang ya syukurnya. Jalur tepi pantai antara Probolinggo sampai Situbondo ini sebetulnya asik juga. Syahdu juga kalau kita perjalanan masih terang. Udah lama ya nggak lewat sini masih terang ya. Terakhir waktu naik M-Trans angkatan pagi dari Jogja ke Bali tuh awal tahun 2025. Melintasi hutan Baluran, hutan di Taman Nasional Baluran. Tapi karena ini udah sekitar tengah malam ya, jadi lumayan nih kriep-kriep juga. Sepanjang jalur Pantura tadi aku juga kadang bangun, kadang tidur, tapi banyak tidurnya.
Selepas baluran, aku pindah ke belakang untuk tidur. Tapi kok tiba-tiba kita berhenti nih di salah satu SPBU di daerah Bangsring, Kabupaten Banyuwangi. Ternyata di sini kita ketemu dengan armada Damri yang lain yang kebetulan mengalami gangguan sehingga penumpangnya terpaksa harus dipindahkan ke bis kita. Wah, enak tuh penumpangnya. Dari Damri kelas bisnis naik ke Royal Class. Tapi nggak apa-apa, penumpang bis ini jadi nggak sepi-sepi banget. Tadi menjelang pukul 1 dini hari kita sudah masuk pelabuhan Ketapang. Dan ini kita antri bareng banyak banget bis pariwisata dan bis malam yang lain. Dan di sini kru membagikan nasi kotak, nasi ayam goreng sebagai servis makan kedua untuk penumpang Royal Class Jogja Denpasar. Selama menunggu antrian kapal feri, aku sama sekali nggak keluar dari bis. Nggak kayak penumpang yang lain, ada yang turun juga. Aku memilih untuk tetap di dalam bis dan tidur karena harus menghemat energi. Dan ternyata lumayan juga ya, 2 jam waktu yang diperlukan untuk antri dan kebagian kapal juga akhirnya. Karena yaitu, truknya banyak banget, bis pariwisata juga nggak kalah banyak. Sekitar jam 1 waktu Indonesia Barat tadi kita masuk pelabuhan Ketapang. Aku tidur tadi, ngantuk banget. Terus jam 3 kita baru kebagian masuk kapal dan sekarang setengah 4 lebih sedikit kita baru mulai berlayar. Lumayan nih, setengah 4 perkiraan. Mungkin nanti kita sandar di Gilimanuk jam setengah 6 WITA waktu Indonesia Tengah atau jam 6. Masuk Denpasar mungkin jam 10 mungkin ya. Jam 9, jam 10. Kayaknya gelombangnya agak lumayan nih. Kita baru aja berangkat dari Ketapang udah goyang terus. Dini hari itu Selat Bali agak lumayan. Lumayan apanya? Lumayan angin dan gelombangnya. Jadi kita lumayan nih bergoyang-goyang di atas kapal. Tapi nggak apa-apa. Kalau masih berlayar berarti kita anggap masih aman ya kan? Kita yakin aja sama orang-orang yang berwenang. Aku nggak salah hitung kan, karena kok tumben-tumbenan ini pelayaran kita lancar banget. Walaupun angin dan gelombangnya lumayan, tapi ini lancar banget. Bahkan kita nggak pakai antri untuk bersandar loh. Ini tadi tahu-tahu langsung sandar aja. Dan dalam waktu kurang dari sejam kita sudah bersandar di pelabuhan Gilimanuk.
Mendarat di Gilimanuk masih gelap dan aku masih ngantuk banget, jadi aku tidur dulu. Berharap nanti bangun pas di pantai Yehleh ya. Jadi bangun tidur ketemu pantai. Ya tapi nggak tahu lah. Tapi ternyata bener dong, aku bangun di saat yang tepat banget. Terminal Mengwi, Kabupaten Badung. Ini jam segini kita baru masuk Terminal Mengwi. Tapi ya gimana ya, semalam efek antrian yang cukup lama di Pelabuhan Ketapang, terus sepanjang jalur selatan Bali itu juga trafiknya lumayan padat ya. Sebetulnya rame lancar, tapi yo padat juga. Truk-truk besar-besar banyak, belum lagi ya sama seperti Pelabuhan Ketapang, kita ketemu dengan bis pariwisata yang wah akeh tenan.
Memasuki kota Denpasar, izinkan aku menyampaikan kesan-kesanku ya, penilaian pribadiku tentang perjalananku naik Damri ini. Ya semua ada plus minusnya. Kalau aku yang suka dari Damri ini ya, dia menyediakan kelas Royal Class dengan kursi 21. Kursinya jumbo yang ini sesuai banget sih. Kalau aku tuh paling suka, sebetulnya paling cocok naik bis dengan konfigurasi yang seperti ini. Walaupun untuk kelas eksekutif aku juga masih cocok sih. Terus aku juga suka banget Damri memberikan fasilitas bantal leher dan selimut dalam kondisi yang wangi dan bersih. Ini nilai plus banget ya. Apalagi selimutnya juga masih bungkusan di dalam plastik. Cuma ya mungkin lagi-lagi ini opini pribadi ya teman-teman, penilaian pribadi. Untuk harga segini dengan fasilitas Damri yang menurutku cukup sederhana, ya jadi agak lumayan harganya. Mengingat kompetitornya di jalur ini dengan harga yang 11-12 tapi bisa memberikan servis yang jauh lebih banyak. Tapi nggak apa-apa, semua ada standarnya masing-masing. Jam 10:20 kita udah mendarat di Denpasar, di stasiun Damri Denpasar di Jalan Diponegoro. Cuacanya enak banget, sayangnya hari ini nggak nginep.